Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Sisilia S. Bangun, dalam mata kuliah Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja 2. Saat ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum memulai, untuk merefresh kembali, kita ingat filosofi K3 adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Artinya, yang menjadi fokus adalah keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Jadi semua usaha diatur sedemikian rupa sehingga menghindari munculnya kondisi tidak selamat bagi para pekerja itu sendiri. Nah, ada beberapa istilah yang akan kita temui dalam memahami dan mempelajari K3 ini. Yang pertama itu bahaya. Menurut Frank Ebert, bahaya itu adalah biasanya terjadi sebagai akibat dari kontak dengan beberapa sumber-sumber energi, misalnya listrik, kimia, termal atau panas, yang berada di atas batas ambang yang bisa ditolerir oleh tubuh. Faktor kimia itu bisa berbentuk padat, cair, maupun gas, masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi atau pernapasan, menelan, ataupun diabsorb oleh kulit. Faktor fisik itu bisa berupa kebisingan, penerangan getaran dari mesin atau peralatan kerja, iklim kerja yang tidak sehat, maupun radiasi. Faktor biologis, virus, bakteri, jamur, saat ini lagi pandemi COVID-19 yang merupakan virus, jadi masuk ke faktor biologis. Bahaya listrik, ini hubungan singkat, bahkan bisa menimbulkan kebakaran dan bahaya medan listrik. Faktor ergonomi, ini ilmu kita, yaitu pengaturan cara kerja, bagaimana SOP yang tepat, layout mesin, layout peralatan, dan layout dari workstation kita. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian kecelakaan merupakan kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan, berupa kecelakaan langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung artinya berarti yang mengalami kecelakaan mungkin rekan kerja, tapi kita terkena dampaknya. Bisa berupa kecelakaan sebenarnya maupun nyaris celaka, ini masuk dalam kategori celaka. Resiko merupakan potensi kerugian yang bisa diakibatkan jika berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Ada matriksnya. Nah, Anda bisa lihat di perusahaan Anda, misalnya mungkin sebenarnya secara frekuensi jarang terjadi ya, tapi begitu terjadi, tingkat keparahannya itu di posisi berat. Jadi kalau lihat di matriks ini ada di posisi merah, tinggi ya. Artinya, perlu perencanaan pengendalian K3. Dilihat merah ini ya. Ini bisa diaplikasikan di perusahaan masing-masing. Kemudian akan timbul kerugian kalau terjadi kecelakaan. Tentu saja bagi si pekerja hilang waktu kerjanya, bagi rekannya pun bisa hilang. Supervisor juga akan terganggu dan kemudian waktu produksi berkurang. Kenapa? Pada saat terjadi satu kecelakaan, biasanya dari sekian banyak orang kan berhenti memperhatikan, melihat, mengamati, membuat laporan, atau membantu. Otomatis berarti ada waktu produksi yang akan berkurang. Akan terjadi juga kerugian properti kalau terjadi kerusakan di mesin, peralatan, atau bahkan di workstation-nya. Kerugian lainnya yang mungkin perlu kita perhitungkan, yaitu berupa denda bagi perusahaan. Ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, keselamatan kerja itu merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan sistem kerja, dan sasarannya adalah manusianya, mesinnya, peralatan, prosesnya itu sendiri, dan sistem kerja yang ada di dalamnya. Dan diharapkan dengan keselamatan kerja terbebas dari semua kerugian dan kondisi tidak aman. Nah, ada lagi penyakit akibat kerja atau PAK, adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, ini perlu dilakukan diagnosis ya untuk memastikan apakah benar penyakit yang diderita seorang pekerja itu akibat terlalu lama melakukan suatu pekerjaan atau akibat terlalu lama terkena paparan sesuatu. Nah, ini perlu diagnosis yang begitu teliti, karena kesimpulan akhirnya, kalau memang penyakit yang dialami oleh si pekerja itu merupakan akibat dari kerja, artinya proses kerjanya harus segera diperbaiki. Karena tidak tertutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi di pekerja yang lain. Ini perlunya menganalisa penyakit akibat kerja. Nah, bagaimana mencegahnya? Tentu bisa. Pertama, primer. Primer itu bergantung kepada orangnya.
Menerapkan perilaku kesehatan, mengenali faktor bahaya di tempat kerja untuk bisa dihindari, dan menerapkan perilaku kerja yang baik. Ikutin SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan, olahraga, dan asupan gizi yang cukup. Pencegahan sekunder ini melalui perundang-undangan. Ini biasanya inisiatif dari pemerintah. Kemudian pengendalian administrasi, organisasi, ini inisiatif dari manajemen. Alat pelindung diri, ini digunakan oleh si pekerja sendiri, dan pengendalian jalur kesehatan melalui imunisasi. Ya. Kemudian pencegahan tersier, pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi sebelum mulai bekerja, dilakukan pemeriksaan terlebih dulu. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan lingkungan secara berkala. Ini juga perlu dilakukan, dan pengobatan segera bila ditemukan gangguan. Diharapkan dengan melakukan hal ini, kita bisa meminimalisasi penyakit akibat kerja. Nah, teori kecelakaan kerja itu ada dua yang cukup terkenal. Yang pertama itu teori Harvey-Hendrich yang terkenal dengan teori domino. Ia mengatakan bahwa suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, melainkan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. Nah, di sini dilihat dari 5 domino, ya. Yang pertama situasi kerja, kemudian kesalahan orang, tindakan tidak aman, kecelakaan, kemudian cedera atau kerusakan. Jika satu domino jatuh, maka domino tersebut akan menimpa domino-domino lainnya hingga terjadi kecelakaan pada saat domino terakhir terjatuh. Contohnya, paling gampang, contohnya, jika seorang pekerja melakukan tindakan tidak aman, dia tahu misalnya untuk memindahkan suatu peralatan seharusnya menggunakan alat bantu, tapi karena merasa diri kuat, diangkat, dan ternyata tergelincir, atau mungkin beban terlalu berat dan jatuh. Akibatnya dia akan menimpa domino kecelakaan. Selanjutnya menimpa domino cedera, dan terjadilah kecelakaan kerja. Jadi ini yang teori kecelakaan kerja melalui Hendrich, yang disampaikan oleh Hendrich. Nah, ada lagi teori Frank Ebert. Ini merupakan penyempurnaan dari teori yang sebelumnya. Kecelakaan kerja tidak disebabkan satu faktor saja, melainkan interaksi multifaktor yang merupakan refleksi dari manajemen. Bagaimana manajemen mengatur proses kerja, itu akan juga mempengaruhi seberapa besar, seberapa seringnya terjadi kecelakaan kerja. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadi kecelakaan menurut Frank Ebert adalah lack of control. Nah, ini juga ada beberapa hal. Kemudian basic causes, bisa dari orangnya, bisa dari jenis pekerjaannya, bisa ada lagi immediate cases. Kemudian mungkin aturan-aturan yang tidak standar, ya, atau kondisi-kondisi yang tidak seharusnya. Kemudian insiden, contrast with energy and substance, itu biasanya kita punya kontak dengan sumber-sumber energi dan lainnya, dan terjadilah loss atau kerugian. Bisa berupa orang, bisa berupa properti, bisa berupa ujung-ujungnya dari sisi finansial. Nah, kalau menurut Ebert, ini ada accident ratio study. Nah, ini kalau dilihat ada 631, artinya apabila terjadi satu kali kecelakaan yang serius, ya, ini kondisinya yang paling tinggi ya, artinya pasti sudah terjadi 10 minor injury. Pasti ada terjadi 10 kecelakaan-kecelakaan minor. Dan sebelumnya Anda bisa melihat ada 30 accident atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti. Dan sebelumnya pasti ada 600 kejadian kecelakaan yang mungkin tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Jadi artinya dari setiap satu kecelakaan kerja yang serius atau yang berat, selalu ada 10 kecelakaan dalam skala kecil, dan ada kerusakan properti 30 kasus, dan selanjutnya pasti ada 600 kasus kecelakaan dengan tanpa ada menimbulkan kerusakan ataupun cedera. Nah, ini bisa diperhatikan karena ini sudah melalui satu penelitian yang komprehensif ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke sistem manajemen K3. Yang ini akan terus selalu dikembangkan
karena perusahaan juga berkembang, teknologi berkembang, kemudian manajemen berkembang, artinya konsep K3 yang sudah dibuat, program K3 yang disusun itu harus tetap direview dan disempurnakan. Nah, SMK 3 menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 96 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ini sangat-sangat komprehensif dan lengkap. Dari mulai manajemen, dari kemudian ke pekerjanya, ke proses produksinya atau proses kerjanya sendiri, semuanya sudah dibuat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Manfaatnya apa sih? Untuk perusahaan, ini bahan umpan balik. Apakah program K3 kita sudah baik? Mengetahui efektivitas, apakah sudah efisien? Apakah sudah sesuai penerapannya dengan program yang disiapkan? Dan kemudian ingat, ini bisa meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Karena saat ini, user Anda, market Anda, itu juga tidak mau menggunakan produk-produk hasil dari perusahaan yang memiliki tingkat kecelakaan kerja tinggi, human rights. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi pemerintah juga ada manfaatnya. Pertama, melindungi hak pekerja, kemudian meningkatkan mutu kehidupan bangsa, dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Prinsip dasar penerapan SMK 3 ini ada sebenarnya ada 5 ya. Pertama dari kebijakan, jadi kalau lihat ada plan, do, check, and act. Perencanaan, do, penerapan, check, pemeriksaan, dan perbaikan, act, tinjau ulang manajemennya. Dan ini merupakan satu peningkatan berkelanjutan. Dan tidak bisa diputus satu-satu programnya, semua menjadi satu kesatuan. Kita bahas satu-satu ya. Prinsip dasar penerapan SMK 3. Pertama, komitmen dan kebijakan. Tanpa komitmen dari manajemen, percuma kita punya program K3. Kemudian, baru disusun kebijakan K3-nya berdasarkan jenis produksinya, jenis proses kerjanya. Baru kemudian, perencanaan. Harus menetapkan tujuan, sasaran, indikator yang terukur. Pastikan bisa dinilai. Karena kalau tidak terukur, percuma juga. Dan ini perencanaan program K3-nya harus berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan risiko, serta tipe perusahaan Anda. Setelah selesai perencanaan, baru masuk ke penerapan. Jaminan kemampuan bagi personil ataupun manajemen yang diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab terhadap program K3. Dan harus ada kegiatan yang mendukung identifikasi sumber bahayanya. Pengukuran dan evaluasi, inspeksi dan pengujian berkala, karena tidak pernah ada yang sempurna. Audit sistem manajemen K3-nya dan tindakan perbaikan dan pencegahan apabila telah ditemukan adanya bahaya. Kemudian harus dilakukan tinjauan ulang dan peningkatan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan. Dan ruang lingkupnya seluruh kegiatan perusahaan. Jadi tidak boleh hanya stasiun kerja A, stasiun kerja B, tapi seluruhnya mulai dari gerbang depan sampai orang kemudian produk kita keluar. Nah, ini beberapa contoh-contoh APD, kalian bisa temukan, bisa semuanya, apalagi sekarang ya, dengan adanya COVID, pastikan menggunakan masker. Pastikan juga menggunakan hand glove atau sarung tangan. Tujuan akhir dari K3 adalah zero accident dan safety first. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.